Chapter 2131-2140. Mata Yu Yun Si Mei dipenuhi air mata. Kami bertemu 3 laba-laba wajah dewa yang mati di jurang api kuno. Mereka dibunuh oleh hewan-hewan itu untuk melindungiku. Sayang, Helian Mengde mengangkat kepalanya dan menghela nafas, dan matanya yang keruh berangsur-angsur menjadi basah. Dia sedih. Karena semua keturunan leluhur dinasti Shizu yang memasuki penjara api kuno adalah jenius dari rekan-rekan mereka, tetapi sekarang mereka telah mati. Bagaimana dia tidak menyesalinya? Dia tahu bahwa menemukan harta karun di penjara api kuno tidak dapat dihindari, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa begitu banyak orang telah mati. Kesedihan di hatinya bisa dibayangkan. Hehe, mereka yang mati adalah pasukan baru dari dinasti Shizusu. Mereka mati dengan baik. Huyanzang tertawa di dalam hatinya, tetapi dia masih tampak berbelas kasih. Saudara Helian, kamu tidak bisa kembali dari kematian. Hati-hati. Helian Mengde tahu bahwa pihak lain tidak tulus, dan dia tahu bahwa pihak lain ingin generasi baru pasukan di dinasti leluhurnya mati di penjara api kuno, tetapi dia masih memeluk Huyanzang. Fang Zixi, yang duduk di satu sisi, meskipun dia merasa kasihan pada anak-anak berbakat yang meninggal di dinasti leluhur Shizu, adalah hal yang baik untuk berdiri di posisinya. Karena dia tahu bahwa kuil Tianmen adalah yang terlemah dari 3 kekuatan. Jika dia ingin membalikkan situasi, dia seharusnya tidak hanya mengolah murid dengan masa depan yang tidak terbatas di pelipisnya, tetapi juga melemahkan kekuatan generasi baru dari pihak lain. Maaf, bisik Fang Zixi. Setelah dia Lian Mengde mengangguk, dia memejamkan mata dan mencibir dalam hatinya, sial. Mengapa dinasti leluhur Shizu saya mati begitu banyak jenius? Mengapa orang yang meninggal bukanlah kuil Tianmen atau sekte dewa yang berbahagia? Ketika Helian Mengde berpikir, Fang Zixi memiliki firasat buruk di hatinya. Apakah Tan Yun juga terbunuh? Dia buru-buru melihat murid-murid kuil Tianmen dan bertanya, di mana Tan Yun? Ada 10.000 murid lain di domain Bintang Orc. Li Chen, seorang murid dari wilayah Bintang 4 Seni, melangkah maju dan bersujud, laporkan kepada kepala istana bahwa Tan Shengzi juga mati di tangan laba-laba kematian. Suara mendesing. Fang Zixi tiba-tiba bangkit dan tubuhnya yang halus bergetar hebat. Apa yang kamu bicarakan? Katakan lagi. Mendengar berita kematian Tan Yun, Fang Zixi memiliki foto Tan Yun yang menunjukkan bakat dan pemahamannya berulang kali. Entah bagaimana hatinya tergelitik. Perasaan ini bukan hanya nikmat pemimpin istana untuk murid-muridnya. Beritahu kepala istana bahwa Tan Shengzi sudah mati. Li Chen berkata dengan keras. Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana bisa seperti ini? Fang Zixi menutupi dadanya dengan tangan kanannya, dan matanya yang indah perlahan basah. Adegan pertemuan pertamanya dengan Tan Yun muncul di benaknya. Setetes air mata jatuh di wajahnya dan hatinya sedih. Kamu mengatakan bahwa jika suatu hari kamu kuat, kamu akan melindungiku. Mengapa kamu menghancurkan kepercayaanmu padaku? Mengapa? Melihat adegan air mata Fang Zixi, Yu Yun Sie mengerutkan kening dan berbisik kepada Tan Yun di aula ruang dan waktu leluhur di mansetnya. Tan Yun, ada apa? Apa hubungan antara kamu dan kepala istanamu? Mengapa dia begitu sedih mendengar bahwa Anda terbunuh? Di aula leluhur, Tan Yun menatap Fang Zixi dengan mata sedih. Arus hangat muncul di hatinya dan berkata, Aku tidak tahu. Ketika Tan Yun bingung, semua murid kuil Tianmen terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa pemimpin istana akan menangis untuk Tan Yun. Tidak hanya orang-orang yang tidak dapat memahaminya, tetapi bahkan semua anak dari dinasti Shizuzu pun bingung. Tuan Fang sangat menghargai persahabatan. Istana Anda hanyalah kematian seorang murid. Bagaimana Anda bisa begitu sedih? Huyanzang berkata dengan aneh. Fang Zixi menatap Huyanzang dengan dingin. Tan Yun bukan hanya murid pemimpin istana, tapi juga teman pemimpin istana. Dia juga murid paling berbakat dari kuil Tianmen kita sejak dibangun. Tuan Huyan, tolong perhatikan sikapmu. Menghadapi teguran Fang Zixi, Huyanzang tersenyum, pemimpin istana Fang, jangan marah. Pemimpin sekte kita yang terlalu banyak bicara, hahaha. Bersenandung, Fang Zixi mendengus dingin dan mengabaikan Huyanzang. Wow,
Yuner, bagaimana kamu bisa mati? Pada saat ini, Daokun sudah menangis, dan air mata berlumpur memecahkan batas. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Tan Yun meninggal. Dalam hatinya, dia memperlakukan Tan Yun seperti seorang cucu. Ketika Daokun menangis, pendeta tahu dari wilayah bintang manusia dan Bilai, singa dari wilayah bintang binatang, diam-diam bahagia. Terutama singa bibohong, dia tertawa dalam hati dan berkata, hahaha, bagus, bagus. Tan Yun, bajingan yang membunuh anakku. Sekarang kamu mati, kamu akhirnya mati. Adik laki-laki ketiga yang lebih muda, kamu tidak bisa hidup kembali setelah kematian. Tolong maafkan aku. Suara Tao benar-benar lemah. Kamu tidak berbicara omong kosong. Daokun menangis marah dengan air mata merah. Jika kamu berani mengatakan satu kata lagi, aku akan membunuhmu sekarang. Daokun marah, tapi Daozi masih takut. Tian Cheng dan Tian Yu, bukankah pemimpin istana kami memintamu untuk melindungi Tan Yun? Fang Zixi memandang mereka dan berkata dengan dingin, bagaimana kamu melindungi mereka? Plop, plop. Kedua bersaudara itu meminta maaf, dengan cepat bersujud dan dengan menyesal berkata, laporkan kepada kepala istana bahwa para murid tidak baik-baik saja. Kedua bersaudara itu tidak mengatakan bahwa Tan Yun tidak membiarkan dirinya melindunginya. Dalam hati mereka, karena kepala istana memerintahkannya untuk melindungi dirinya sendiri, akibatnya mereka tidak melaksanakannya. Semua ini adalah kesalahan mereka sendiri. Kamu telah mengecewakan Tuan Istana. Fang Zixi berkata dengan dingin, bangun. Kedua bersaudara itu berdiri di belakang mereka dan menundukkan kepala. Mereka terlihat sangat tersesat. Tan Yun melihat wajah mereka, wajah menangis Daokun, dan wajah sedih Fang Zixi. Dia berkata diam-diam. Saudara Tian Cheng dan Tian Yu, ini aku, Tan Yun. Aku minta maaf untukmu. Aku akan menebus kesalahanmu secara langsung di masa depan. Daokun, kamu ada di hatiku, sama seperti kakekku. Aku akan mengingat kebaikanmu padaku. Pemimpin istana, jangan sedih. Saya tidak mati. Saya merasa terhormat mendengar Anda mengatakan bahwa saya adalah teman Anda di depan umum. Aku hanya minta maaf. Terlalu banyak orang di kuil Tianmen yang ingin membunuhku. Bahkan dengan perlindunganmu, aku mungkin tidak bisa hidup, jadi aku harus pergi sementara. Ketika Tan Yun berpikir, di pintu masuk penjara api kuno, ruang itu terbalik lagi. Murid, lihat Tuhan. Matahari tertua Han berlutut dan bersujud kepada Huyan Zhang di gedung dewa. Tidak ada hadiah. Huyan Zhang tersenyum, Long Sun Han, mengapa Tuan kecil dan yang lainnya tidak keluar bersamamu? Kalimat berikutnya dari Chang Sun Han membuat Huyan Zhang tetap di tempat, seperti sambaran petir. Laporkan kembali ke Patriark. Tuan muda dan saudari senior lainnya sudah mati. Matahari tertua Han memaksa keluar beberapa air mata. Suara mendesing. Huyan Zhang tiba-tiba bangkit dan menghilang. Saat berikutnya, dia muncul di depan Chang Sun Han, meraih bahu Chang Sun Han dengan tangan gemetar, meraih Chang Sun Han, dan meraung dengan suara serak, bagaimana anakku bisa mati? Apakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal? Pemimpin sekte, terisak-isak, murid itu tidak berbohong padamu. Matahari tertua Han pura-pura menangis dan menangis. Di bawah perlindungan Shen Kuang dan Niu Hongzhang, Tuan Muda pergi ke jurang api kuno dan dibunuh oleh laba-laba Dewa Kematian. Ketika murid itu pergi, Tuan Muda itu sudah mati, dan teman-teman tahu para murid juga dihancurkan. Murid itu tidak membohongimu. 7 putri dinasti Shizuzu juga mengetahuinya. Huyan Zhang mengendurkan tangannya tanpa daya, dan matahari Han berbalik dengan gemetar dan menatap Yu Yunxi. Jejak harapan muncul di air matanya, 7 putri. Beritahu Tuhan kita bahwa anakku tidak mati, oke. Yu Yunxi mengerucutkan bibirnya dan berpura-pura sedih, aku. Putramu memang mati. Dia dibakar hidup-hidup oleh Dewa Kematian laba-laba wajah manusia dan memakannya. Tanpa menunggu kata-kata Yu Yun, Huyan Zhang merasakan sakit yang tajam di hatinya. Dia mendongak dan menyemburkan seteguk darah. Kesedihan tak berujung menelan sarafnya. Dia merasa hitam di depannya dan hampir jatuh. Setelah Huyan Zhang menghentikan tubuhnya, dia menyemburkan 3 suap darah lagi, mendongak dan berteriak, Tuhan.
Aku seperti anak laki-laki. Mengapa kamu membawanya pergi begitu kejam? Ying Feng, anakku. Petik 2. Huyanzang menangis begitu keras sehingga dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa putranya meninggal. Tan Yun, bersembunyi di aula ruang dan waktu leluhur di borgol Yu Yunxi, mengepalkan tinjunya dan menatap Huyanzang dengan mata merah. Dia berduka. Dia sedih dan marah. Dia lebih marah dan ingin bergegas keluar dan memakan dagingnya, menggerogoti tulangnya dan meminum darahnya. Karena Tan Yun tahu bahwa Ying Feng di Huyan hanyalah kaki tangan dalam membunuh 10 miliar bawahannya. Pelakunya adalah hal lama Huyanzang. Dia terlahir kembali karena dia mengorbankan darah 10 miliar bawahannya. Selain itu, Tan Yun memiliki orang lain yang paling ingin dibunuh, yaitu imam besar dari Sekte Dewa yang berbahagia. Tuan Huyan, saya minta maaf atas perubahannya. Pada saat ini, Helian Mengde berpura-pura sangat simpatik. Setelah putramu meninggal, Sekte Dewa yang berbahagia tidak akan memiliki penerus di masa depan. Kentut. Huyanzang memelototi Helian Mengde. Pemimpin sekte saya secara alami akan mengambil istri dan selir lagi. Sekte Dewa saya yang bahagia tidak akan pernah memiliki penerus. Matahari panjang Han, ayo pergi. Setelah itu, Huyanzang menawarkan perahu ilahi, membawa matahari panjang Han, dan dengan cepat menghilang ke langit. Setelah Huyanzang pergi, Lian Mengde melambaikan tangan kanannya dan mengatur penghalang isolasi suara untuk menutupi Fang Zixi. Helian Mengde memeluk Fang Zixi dan berkata sambil berpikir, Sekte Dewa yang berbahagia menjadi semakin dominan di wilayah Dewa Benua Barat. Ini bukan kabar baik. Huyanzang ambisius. Jika Sekte Dewa yang bahagia terus meningkatkan kekuatannya begitu cepat atau lambat, kuil Tianmen atau dinasti leluhur Shizu akan dianggap sebagai domba gemuk oleh Sekte Dewa yang bahagia. Kaisar Shizu meminta saya untuk memberitahu pemimpin Istana Fang bahwa jika hari itu tiba, saya harap pemimpin Istana Fang akan mempertimbangkan aliansi antara kedua kekuatan kita. Mendengar pidato itu, Fang Zixi menganggukkan kepalanya, Tuan Istanaku mengerti. Oh, omong-omong, Kepala Istana memiliki permintaan lain. Saya harap pengorbanan besar dapat disampaikan oleh Kaisar Agung Shizu. Helian Mengde memeluk tinjunya dan berkata, tolong bicara, Tuan Fang. Fang Zixi berkata, hanya 30.000 tahun dari makam Tuntian di bawah yurisdiksi dinasti Anda. Tolong tawarkan juga kepada Kaisar Shizu. Bisakah Anda memberi saya beberapa tempat di istana kami untuk memasuki pengalaman itu? Jika Anda membutuhkan persyaratan, jangan ragu untuk menyebutkannya. Setelah mendengar ini, Lian Mengde mengerutkan kening dan berkata, saya tidak berpikir Kaisar akan setuju dengan ini. Lagi pula, tidak pernah ada preseden seperti itu. Tentu saja, tidak ada hal yang mutlak. Mungkin aku akan membuat kemunduran terhadap Kaisar Agung untuk memiliki kesempatan bagi kedua kekuatan kita untuk membentuk aliansi melawan sekte yang tidak manusiawi dari Sekte Dewa yang berbahagia di masa depan. Fang Zixi memeluk tinjunya dan berkata, terima kasih telah menawarkannya. Tuan Istana sedang menunggu kabar baik. Oke, selamat tinggal. Helian Mengde menawarkan perahu dewa dan membiarkan Yu Yunxi dan yang lainnya naik perahu dewa dan mengusir perahu dewa keluar dari ngarai kuno. Fang Zixi menghela nafas, memejamkan mata, meratapi Tan Yun sejenak, mengorbankan sensu, dan terbang keluar. Dari ngarai kuno dengan Daokun, Daozi dan Bi kebohongan. Beberapa bulan kemudian, Fang Zixi mengendarai sensu dan membawa orang-orang kembali ke kuil Tianmen. Daokun membawa murid dari wilayah Bintang 4 Seni dan terbang ke wilayah Bintang 4 Seni. Daozi membawa murid wilayah Bintang Teran ke wilayah Bintang Teran. Singabi berbohong dengan senang hati membawa murid wilayah Bintang Orc dan pergi ke wilayah Bintang Orc. Fang Zixi, sendirian, berdiri di depan gerbang gunung dan melihat ke arah ngarai kuno. Dia sedikit terganggu. 3 hari kemudian, Daokun memimpin murid-muridnya ke wilayah Bintang 4 Seni. Berita kematian Tan Yun menyebar di wilayah Bintang 4 Seni, dan ribuan murid semuanya sedih. Dalam hati mereka, jika Tan Yun tidak mati, dia akan menjadi bintang yang bersinar di bidang Bintang 4 Seni di masa depan, yang dapat memimpin bidang Bintang 4 Seni untuk memuliakan. Tan Zushan. Di bagian atas Tan Zushan, mengenakan rok ungu dan ditutupi dengan benang ungu, Xin Bingxuan berdiri tegak dan anggun,
memandang ke depan ke langit, hitung waktunya, dia harus kembali. Memikirkan hal ini, mata indah Sin Bingsuan menunjukkan warna rindu yang kuat. Aku belum pernah melihatnya selama 1000 tahun, dan aku tidak tahu apakah dia telah meningkatkan wilayahnya. 9 saudara perempuan bela diri yang lebih muda. Pada saat ini, seberkas cahaya biru jatuh dari langit dan berubah menjadi Miao Qingqing dalam gaun biru di belakang Sin Bingsuan. Sin Bingsuan melihat ke belakang dan tersenyum, kakak bela diri ke-8, mengapa kamu ada di sini? Miao Qingqing menggigit bibirnya dan melangkah maju untuk berhenti berbicara dengan Sin Bingsuan. Apa masalahnya? Sin Bingsuan berkata. Adik perempuan bela diri ke-9, aku punya kabar buruk untukmu. Miao Qingqing berkata, jangan terlalu sedih setelah mendengarkan. Apa beritanya? Sin Bingsuan mengerutkan kening, dan firasat buruk datang, tidak mungkin. Apa yang terjadi dengan Tan Yun? Ketika Miao Qingqing mengangguk, hati Sin Bingsuan ditutup. Dia mengulurkan sepasang tangan batu giok, meraih bahu Miao Qingqing dan mendesak, ada apa dengannya? Katakan padaku dengan cepat. 9 saudara perempuan bela diri yang lebih muda, Tan Yun. Miao Qingqing menghela nafas, Tan Yun dibunuh oleh dewa kematian laba-laba wajah manusia ketika dia mencari harta karun di jurang api kuno. Ledakan. Berita kematian Tan Yun seperti petir bagi Sin Bingsuan. Tubuhnya yang halus sering bergetar dan hatinya seperti pisau. Dalam sekejap, air mata pecah dan jatuh. Melalui kerudung ungu tipisnya, wajahnya yang tak tertandingi menjadi pucat. Pucat dan tidak berdarah. Tubuhnya yang halus bergetar sepanjang waktu, dan air matanya terus menetes. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi napasnya semakin cepat dan semakin cepat. Adik perempuan 9, jangan menakutiku. Miao Qingqing menangis dengan cemas. Adik perempuan 9, jika kamu tahu kamu sedih, kamu akan menangis. Jangan lakukan itu. Adik bela diri yang lebih muda 9, cepat menangis. Tanpa menunggu kata-kata Miao Qingqing, setetes darah keluar dari hidung Sin Bingsuan Yao. Kemudian, ini adalah kerja keras. Ketika seseorang sangat sedih, kerja kerasnya akan mengalir ke hulu. Melihat upaya keras Sin Bingsuan, Miao Qingqing tercengang. Dia menduga bahwa Sin Bingsuan akan menyukai Tan Yun, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa posisi Tan Yun di hatinya telah mencapai tingkat seperti itu. Ketika Miao Qingqing baru saja tenang, Sin Bingsuan, yang telah lama terdiam, tiba-tiba memeluknya dengan erat. Suara tangisan memilukan menggerakkan orang dan membuat orang sedih dari hati. Kakak bela diri ke-8, tahukah kamu? Aku mencintainya. Aku mencintainya. Aku jatuh cinta dengannya 90.000 tahun yang lalu. Aku benci diriku sendiri. Kenapa aku tidak memberitahunya? Kakak bela diri ke-8, aku benar-benar sedih. Aku benar-benar tidak ingin kehilangan dia, aku. Sebelum menangis, Sin Bingsuan mengeluarkan seteguk darah lagi dan pingsan di pelukan Miao Qingqing. Adik perempuan bela diri ke-9, jangan menakutiku. Miao Qingqing buru-buru membaringkan Sin Bingsuan dengan lembut di atas rerumputan yang rimbun. Untungnya, dia terlalu sedih dan hidupnya tidak dalam bahaya. Meskipun Sin Bingsuan tidak sadarkan diri, air matanya tidak pernah berhenti. Setelah waktu yang lama, Sin Bingsuan perlahan membuka matanya yang merah dan bengkak. Matanya menjadi kosong. Itu semacam keputusasaan tak bertuhan. Jangan terlalu sedih, saudari junior 9. Miao Qingqing menghibur dengan lembut. Mata Sin Bingsuan yang berlinang air mata dan suara serak berkata, kakak bela diri ke-8, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku ingin sendiri. Oke? Aku tidak akan mengganggumu. Miao Qingqing bangkit dan pergi 3 kali dalam satu langkah. Ketika Miao Qingqing baru saja terbang menjauh dari Tan Zhushan, dia melayang ke udara dan mendengar tangisan yang berisi kesedihan tak berujung dari Tan Zhushan. Sayang, Miao Qingqing menghela nafas, berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di ujung langit di puncak Tan Zhushan. Sin Bingsuan berlutut di tanah dengan kepala di tangan. Tangisan Kakos seperti darah bergema di awan. Tangisannya penuh dengan keengganan dan keputusasaan. Di bawah sinar bulan yang cerah, dia menangis untuk waktu yang lama sebelum dia bangun dan berjalan menuju Tan Zuch. Pada saat ini, setiap kenalan dengan Tan Yun muncul di benaknya. Semakin dia memikirkan ini,
semakin menyakitkan dia tidak bisa bernapas. Setelah memasuki Tanzuj, Xin Bingxuan datang ke ruang lantai 2 tempat Tan Yun hidup seperti mayat berjalan dengan jiwa yang hilang. Dia dengan lembut berbaring di sofa Tan Yun, menutup air matanya dan berkata dengan suara gemetar, "Tan Yun, kau tahu. Aku menyesalinya." Benang ungu. Saya menyesal bahwa saya tidak cukup berani. Jika saya cukup berani, saya seharusnya melepas cadar saya dan mengandalkan Anda. Jika waktu bisa kembali, jika semuanya bisa kembali. Itu akan bagus. Pada saat yang sama, domain bintang Teran, bintang burung hantu Chu. Aula utama wakil istana. Wakil pemimpin istana Chu Xiaotian, melihat jalan ke aula, melambaikan tangannya yang besar, "Jangan sopan. Beritahu wakil pemimpin istana jika bajingan Tan Yun sudah mati." "Selamat kepada wakil pemimpin istana. Bajingan Tan Yun sudah mati," kata Tao Zi. "Benarkah?" Tao Zi membungkuk dan berkata, "Itu benar, tapi Tan Yun tidak dibunuh oleh kita. Dia mati di tangan laba-laba Dewa Kematian. Tidak peduli bagaimana dia mati, selama dia mati," kata Chu Xiaotian. "Ya, wakil pemimpin istana benar." Daozi mengangguk dan membungkuk dan berkata, "Dengan cara ini, pembalasan dari anak kedua Chu dapat dianggap sebagai balas dendam." Berpikir bahwa putra keduanya dibunuh oleh Tan Yun, mata berlumpur Chu Xiaotian menunjukkan kesedihan yang tak terkendali. Wakil kepala istana telah memutuskan bahwa jika Tan Yun tidak mati selama perjalanan penjara api kuno ini, wakil kepala istana akan menyelesaikannya sendiri. Meskipun dia meninggal, dia tidak dibunuh oleh wakil pemimpin istana. Sulit untuk menghilangkan kebenciannya. 1 jam kemudian, malam sudah larut. 4 domain bintang seni, 4 tanah terapung seni. Di aula 4 seni, Dao Kun, yang tidak pernah minum sepanjang waktu sendirian. Dia terus memukul dadanya, dan garis air mata jatuh di pipinya yang keriput. Dao Kun, kamu benar-benar tidak berguna. Tidak mudah bagi domain bintang 4 seni Anda untuk menghasilkan seorang jenius seperti Tan Yun, tetapi Anda tidak dapat melindunginya. Dao Kun, kamu sangat mudah bergaul. Kamu seharusnya tidak membiarkan Tan Yun berpartisipasi dalam perburuan harta karun penjara api kuno. Kau membunuhnya. Petik 2. Dao Kun menyalahkan dirinya sendiri. "Tuan, saya ingin melihat Anda untuk sesuatu." Saat ini, suara Miao Qingqing terdengar di luar aula. Dao Kun dengan cepat menyeka air matanya, "Masuk." "Ya, murid." Miao Qingqing bergegas ke kuil 4 seni. "Menguasai. Pergi dan cari guru." Dao Kun meletakkan pot anggur dan ketika dia dan Miao Qingqing baru saja melangkah keluar dari aula, seorang murid laki-laki yang luar biasa jatuh dari langit. Siapa lagi kalau bukan Li Chen? "Murid Li Chen, saya telah melihat orang bijak tertinggi." Li Chen berkata dengan hormat. "Ayo, ada apa?" kata Dao Kun. "Saya akan memberitahu orang bijak tertinggi bahwa masalah ini sangat penting. Mohon maafkan saya. Bisakah saya memasuki aula?" Li Chen berkata dengan hormat. "Yah, masuk." Dao Kun berkata dan berbalik untuk memasuki aula 4 seni. Miao Qingqing mengikuti. Setelah Li Chen masuk, Dao Kun mengatur penghalang isolasi suara dan berkata, "Katakan." Dalam hati Dao Kun, Li Chen selalu bekerja dengan mantap. Li Chen menatap Miao Qingqing dengan tatapan malu. "Saudara perempuan suci, tolong hindari itu. Kamu membiarkan aku menghindari. Apakah aku orang luar?" Miao Qingqing menunjuk hidung Li Chen. "Li Chen yang baik, aku memperlakukanmu dengan baik di hari kerja. Jangan lupa bahwa orang lain menggertakmu ketika kamu masih kecil, tetapi aku memberimu kepala. Kakak bela diri yang lebih tua, aku." Li Chen berubah menjadi wajah labu pahit. Sebelum suaranya jatuh, dia diinterupsi oleh Dao Kun. "Katakan, Qingqing bukan orang luar. Aku akan melapor ke orang bijak tertinggi." Murid itu berjanji pada orang lain bahwa dia hanya akan memberitahumu dan kakak perempuan bela diri Xin. Li Chen berkata dengan suara melengking. "Omong kosong apa, katakan dengan cepat." Temperamen panas Dao Kun muncul lagi, meniup janggutnya dan menatap. "Ya, saya bersedia." Li Chen gemetar dan berkata, "Laporkan kepada orang bijak tertinggi bahwa Tan Sengzi tidak mati."
Begitu kata ini keluar, udara di aula itu hening. Dao Kun dan Miao Qingqing melebarkan mata mereka. Apa katamu? Dao Kun menelan ludahnya dan mendesak, kamu mengatakannya lagi, siapa yang tidak mati? Beritahu orang bijak tertinggi bahwa Tan Sengzi tidak mati. Li Chen berkata dengan nada yang sangat positif. Jangan berbohong padaku, aku tidak tahan dengan lemparan itu. Dao Kun berkata dengan cekatan pada kegembiraannya. Murid itu bersumpah bahwa Tan Sengzi tidak mati. Li Chen langsung bersumpah. Wah, hahaha. Dao Kun sangat bersemangat. Kalau begitu katakan padaku dengan cepat. Jika dia tidak mati, mengapa dia meninggalkan penjara api kuno? Jika dia tidak mati, bagaimana dengan yang lain? Ya, kata Miao Qingqing. Li Chen berkata dengan jujur, laporlah kepada orang bijak tertinggi. Tan Sengzi meminta murid-muridnya untuk memberitahu Anda dan kakak perempuan bela diri Xin bahwa dia memiliki terlalu banyak musuh di kuil Tianmen. Bahkan jika Anda tidak dapat mempertahankannya. Tan Sengzi mengubah namanya menjadi Xiao Zhang. Di masa depan, dia akan menjadi pengawal pribadi 7 putri dari dinasti leluhur Sisu. Jika Anda memiliki berita tentang istrinya, biarkan Anda mengirim seseorang untuk memberi tahu dia. Dia juga mengatakan bahwa kakak perempuan bela diri Xin adalah orang kepercayaannya. Karena itu, dia tidak menyembunyikannya tentang mayat hidup. Haha, itu bagus. Dao Kun berkata sambil tersenyum, Yuner benar. Chu Xiao Tianruo merobek wajahnya dan membunuhnya. Aku tidak bisa menjaminnya. Mendengar pidato itu, Li Chen melirik Miao Qingqing dan mengecilkan lehernya. Kata Tan Sengzi, jangan biarkan aku memberitahu siapapun kecuali kamu dan kakak perempuan bela diri Xin bahwa dia masih hidup. Oh, dia kulitnya bagus Yun. Saat aku melihatnya nanti, lihat bagaimana aku menghadapinya. Miao Qingqing memasukkan pinggang pria kecil dan menatap Li Chen. Maksudmu, menyalahkanku? Aku tidak punya. Setelah Li Chen mengecilkan lehernya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, oh, omong-omong, orang bijak tertinggi, Tan Sengzi juga mengatakan bahwa dia adalah murid kuil Tianmen sepanjang hidupnya. Dia bilang dia harus membuat keputusan yang buruk dan akan kembali suatu hari nanti. Dao Kun berkata sambil tersenyum, baguslah kalau Yuner bisa berpikir begitu. Dao Kun dalam suasana hati yang baik saat ini. Dia pikir Tan Yun sudah mati dan tidak ingin berbalik. Tan Yun tidak hanya tidak mati, tetapi juga menjadi pengawal pribadi ke-7 putri. Setelah tertawa, Dao Kun menatap Li Chen dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu harus membusuk di perutmu. Jangan beritahu siapapun. Setelah itu, Dao Kun menatap Miao Qingqing, dan kamu juga, ingat. Li Chen dan Miao Qingqing berkata serempak, ingat. Yah, mundur. Dao Kun berkata kepada Li Chen. Saya pergi. Li Chen menerima pesanan dan pergi. Tuan, ayolah, mari sampaikan kabar baik ini kepada adik perempuanku yang ke-9. Miao Qingqing berkata dengan gembira. Oke, ayo pergi. Setelah Dao Kun dan Miao Qingqing keluar dari kuil 4 seni, Dao Kun mengorbankan perahu dewa dan tiba di Tan Zushan bersama Miao Qingqing. Miao Qingqing memimpin dalam menjarah Senzu, berlari ke Tan Zuj dalam satu napas, langsung pergi ke lantai 2, membuka pintu dan menemukan Xin Bingxuan berbaring di Tan Yunta, memejamkan mata dan meneteskan air mata. 9 saudara perempuan bela diri yang lebih muda, kabar baik, kabar baik. Miao Qingqing datang ke sofanya dan berkata dengan penuh semangat. Tidak peduli seberapa bagus beritanya, dia tidak akan hidup. Suara Xin Bingxuan serak. Adik perempuan bela diri ke-9, kamu benar-benar salah. Miao Qingqing berkata, Tan Yun belum mati. Apa yang kau bicarakan? Xin Bingxuan tiba-tiba membuka matanya yang merah dan bengkak dan duduk. Aku bilang Tan Yun belum mati. Miao Qingqing berkata, Tan Yun sebenarnya berpura-pura mati. Dia meminta Li Chen untuk membawa pesan kepada Tuan dan kamu. Dia tidak mati dan hidup dengan baik. Tubuh Xin Bingxuan yang sangat bersemangat bergetar, kakak bela diri ke-8, apakah kamu berbohong padaku karena kamu melihatku sedih? Suaner, apa yang dikatakan kakak bela diri ke-8mu itu benar. Pada saat ini, Dao Kun berjalan dengan gembira. Besar, Xin Bingxuan menangis dan tersenyum. Tuan, di mana Tan Yunren?
Aku akan menemukannya. Kemudian Daokun memberitahu Xin Bingxuan semua yang dikatakan Li Chen kepadanya. Ketika Xin Bingxuan mengetahui bahwa Tan Yun mengatakan dia adalah orang kepercayaannya dan tidak menyembunyikannya dari dirinya sendiri, hatinya semanis madu. Mengetahui bahwa Tan Yun tidak mati, dia tiba-tiba merasa bahwa dunia ini cerah dan penuh vitalitas tanpa akhir. Ah! Tiba-tiba, Miao Qingqing berteriak. Apa masalahnya? 9 saudara perempuan bela diri yang lebih muda, tidak, kamu tidak dapat memiliki saingan besar. Miao Qingqing berkata dengan pinggang kecil dan mulut ceri kecil. Adik perempuan ke-9, bagaimana menurutmu? Siapa ketujuh putri itu? Tapi Tan Yun, kecantikan pertama yang diakui di dinasti leluhur Shizu, hanyalah pengawalnya. Tanpa diduga, dia masih menjadi pengawal pribadi. Sudah lama, bukankah Tan Yun terpikat oleh 7 putri? Mendengar pidato itu, Xin Bingxuan benar-benar gugup. Suaner, jangan dengarkan omong kosong murni. Daokun berkata, Yuner bukanlah orang yang romantis seperti itu. Tambahan. Juga, jika Yuner ingin memasuki makam surga burung walet untuk menemukan bagian bawah dari keterampilan, dia masih harus bergantung pada 7 putri untuk masuk. Setelah mendengarkan ini, Xin Bingxuan mengangguk, Tuan benar. Saya tidak percaya Tan Yun adalah tipe orang yang bingung dengan kecantikan. Miao Qingqing menjulurkan lidahnya dan berkata, Kakak ke-9, mengapa aku tidak menemanimu ke dinasti leluhur Shizu untuk menemukan Tan Yun? Oke, begitu Xin Bingxuan membuka mulutnya, dia sangat terganggu oleh Daokun, apa yang bagus. Jauh sekali dari Shizu Suchao. Bagaimana jika terjadi sesuatu di jalan? Kamu tetap di sini, kata Yuner. Dia akan kembali secara alami. Xin Bingxuan, putri kedua, membungkuk dan berkata, saya mengerti. Yah, sudah larut. Aku akan kembali dulu sebagai guru. Daokun meninggalkan sepatah kata pun dan meninggalkan Tan Zushan. Di dalam ruangan, Miao Qingqing memandang Xin Bingxuan dan terus berbalik. Kakak bela diri ke-8, aku pusing saat kamu berbalik. Xin Bingxuan memarahi, apa yang kamu inginkan? Miao Qingqing berkedip dan berkata sambil tersenyum, adik perempuan 9, kamu benar-benar tersembunyi. Kakak perempuan 8 tidak tahu. Kamu benar-benar jatuh cinta pada Tan Yun. Kakak bela diri ke-8, jangan mengolok-olokku. Xin Bingxuan berkata dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Mungkin itu angan-anganku. Aku khawatir dia tidak menyukaiku. Potong gelombang. Mengapa? Xin Bingxuan bingung. Karena kamu cantik. Miao Qingqing berkata, bahkan jika Anda mengandalkan sosok cantik ini, Anda dapat merebut hati pria di seluruh dunia. Selama Tan Yun melihat penampilanmu, dia akan menyukainya. Xin Bingxuan mengepalkan tinju siang, tapi, bagaimana jika dia tidak menyukainya? Kalau begitu dia bukan laki-laki. Miao Qingqing berkata sembarangan, jika dia tidak menyukai wanita cantik sepertimu, apakah dia masih seorang pria? Jangan khawatir, apa yang kamu khawatirkan tidak akan terjadi. Domain bintang Teran adalah bintang yang dominan. Sebuah bangunan kuno yang indah berdiri tegak di antara dewa langit dan bumi yang lebat. Mencicit. Ketika pintu gedung kuno itu terbuka, seorang gadis dengan pakaian vegetarian yang ketat keluar dengan air mata berlinang. Tubuh tinggi gadis itu, kulit seperti salju, alis, hidung Yao dan fitur wajah yang indah menjadikannya salah satu dari 4 wanita cantik di kuil Tianmen. Dia bukan orang lain, tetapi satu-satunya murid Fang Zixi, Sangguan Yuxin. Setelah mengetahui berita kematian Tan Yun, Sangguan Yuxin menemukan tuannya dalam semalam dan bertanya. Ketika dia mengetahui bahwa Tan Yun memang sudah mati, hatinya sedikit sakit. Dia tahu dia dipindahkan ke Tan Yun. Sangguan Yuxin memandangi bulan yang cerah dan mengingat dalam benaknya bahwa Tan Yun telah memanggang permainan untuk dirinya sendiri. Air mata jatuh di wajahnya. Saya masih berpikir, jika suatu hari, ayah saya mengetahui bahwa saya menyukai Tan Yun, bagaimana saya harus meyakinkan ayah saya. Tapi sekarang dia sudah pergi. Waktu berlalu. 23 tahun telah berlalu. Helian Mengde mengemudikan perahu dewa dan membawa semua anak dari leluhur dinasti Shizu. Dia telah berlayar ke wilayah leluhur dinasti Shizu. Tan Yun,
bersembunyi di aula leluhur dari Manset Yu Yunxi, berkata, Yunxi, berapa lama lagi? Segera, segera. Yu Yunxi berkata, kita akan tiba di kota leluhur Shizu sebelum matahari terbenam hari ini. 3 jam kemudian, matahari seperti darah. Kota leluhur Shizu adalah kota terbesar di dinasti leluhur Shizu. Tidak ada seorang pun, tetapi gerbangnya setinggi 8 juta kaki. Helian Mengde mengemudikan perahu dewa dan muncul di luar kota leluhur Shizu. Jenderal penjaga kota bergegas untuk memimpin ratusan ribu tentara dan pria, menatap Senzu dan berlutut satu demi satu, dan suara hormat menembus awan, bawahanku mengetuk untuk melihat 7 putri dan penyembah yang hebat. Maafkan aku, kata Helen Mengde, tidak marah. Buka gerbangnya. Bawahan, patuh. Jenderal penjaga kota dengan hormat menerima pesanan dan memberikan tanda. Segera, seberkas cahaya ditembakkan dari token dan dibor ke dalam alur di atas gerbang kota. Ledakan. Gerbang kota, yang tingginya 8 juta kaki, terbuka perlahan dalam semburan guntur. Kemudian Lian Mengde mengendarai Senzu ke kota leluhur Shizu. Ini adalah pengorbanan yang besar. Sang putri belum kembali selama ribuan tahun. Ketika dia kembali hari ini, dia seharusnya bersenang-senang di kota leluhur. Yu Yunxi berkata, sang putri akan kembali ke istana nanti. Bawahanku mengirimimu 7 putri, kata Helian Mengde dengan hormat. Yu Yunxi berkata, dan kemudian meraih Senzu. Kemudian, setelah dia mengendarai Senzu ke pusat kota, dia membiarkan anak-anak berbakat dari semua keluarga di kota leluhur Shizu turun dari Senzu, dan dia pergi sendiri ke kota kekaisaran Shizu, yang dibangun di ujung timur kota. Dinasti leluhur Shizu. Di jalan yang penuh warna, Yu Yunxi berjalan ke kerumunan yang ramai dan berbisik, Xiao Zhang, kamu bisa keluar. Saat berikutnya, Tan Yun keluar dari udara tipis dari Yu Yunxi. Tan Yun melihat sekeliling dan melihat ke paviliun dan istana yang menjulang tinggi. Dia berkata dengan pujian, itu benar-benar kota terbesar di leluhur dinasti Shizu. Tentu saja, Yu Yunxi tersenyum. Kota leluhur Shizu mencakup wilayah yang sangat luas dengan populasi 18 miliar. Selama itu bukan harta langka, ada yang lainnya di sini. Tan Yun tiba-tiba menemukan sesuatu dan bertanya, Yunxi, mengapa orang-orang ini tidak memberi hormat saat melihatmu? Yu Yunxi Ying tersenyum dan berbisik di telinga Tan Yun, aku tidak. Begitulah. Tan Yun mengangguk dan berkata sambil berpikir, Yunxi, di mana kota leluhur Shizu yang paling makmur? Apa yang sedang kamu lakukan? Tan Yun berkata, saya ingin menjual barang rampasan dan kayu bakar kuno. Yu Yunxi berpikir sejenak dan berkata, meskipun saya tidak sering keluar istana, saya masih tahu bahwa Jalan Anping, salah satu dari 4 kota, adalah yang paling makmur di kota leluhur Shizu yang luas ini. Jalan Anping, Shizen. Kedengarannya seperti sesuatu, kata Tan Yun. Tentu saja, kata Yu Yunxi, melakukan keterampilan mengubah wajah dan berubah menjadi gadis lain dalam sekejap mata. Meskipun penampilannya masih cantik, itu tidak kurang dari jurang dibandingkan dengan sebelum Yirong. Melihat mata bingung Tan Yun, Yu Yunxi berkata sambil tersenyum, saya tidak suka orang lain menatap saya sepanjang waktu, jadi saya jelek. Baiklah, Tan Yun berkata sambil tersenyum, ceritakan tentang Jalan Anping di 4 kota. Yu Yunxi menganggukkan kepalanya dan menjelaskan, Jalan Anping di 4 kota juga disebut kota alun-alun 4 kota. Alasan mengapa itu disebut Jalan Anping di 4 kota adalah karena kediaman Grand Marshal of East Town, Grand Marshal of West Town, Grand Marshal of North Town dan Grand Marshal of South Town terletak di 4 arah Jalan Anping di 4 kota. Selain itu, Jalan Anping di 4 kota dibagi menjadi 4 jalan utama, yaitu Jalan Anping di kota timur, Jalan Anping di kota utara, Jalan Anping di kota barat dan Jalan Anping di kota selatan. Karena 4 Jalan Anping adalah yang paling dekat dengan rumah 4 marsekal, ada beberapa insiden pembakaran, pembunuhan, dan penjarahan di jalan-jalan Anping di 4 kota ini. Paling-paling, itu hanya perkelahian kecil. Oleh karena itu, ada banyak pedagang yang hidup dan bekerja dengan tenang dan puas. Mereka yang membeli sumber daya budidaya tidak perlu khawatir dirampok di sini. Seiring waktu, Jalan Anping, 4 kota, telah menjadi tempat paling makmur di leluhur.
Kota Sisu. Setelah mendengarkan, Tan Yun mengerti, Yunsi. Iya, aku membutuhkannya. Yu Yunsi menjelaskan, ada markas sewa di persimpangan 4 Jalan Anping. Anda dapat mendirikan kios untuk berdagang hanya setelah Anda membayar sewa tertentu di sana. Oke, ayo pergi ke markas persewaan. Tan Yun tersenyum. Ikutlah bersamaku. Yu Yun tersenyum pada si Yingying, melayang di udara dan terbang menuju Jalan Anping, 4 kota. Tan Yun mengikuti dengan senyuman. Tepat 2 jam kemudian. Malam berbintang dan bulan purnama. Tan Yun dan Yu Yun dan Si Fei jatuh di luar aula markas Leasing. Tan Yun terkejut ketika dia terbang di atas 4 Jalan Anping barusan. Keempat kota dan kota ini lebih makmur daripada kota persegi dan kota manapun yang pernah dilihatnya di masa lalu. Setelah memasuki aula besar markas besar persewaan, Tan Yun menyewa sebuah kios di Jalan Anping, Kota Timur. Apa yang membuat Tan Yun memarahi ibunya di dalam hatinya adalah bahwa sebuah kios kecil harus menagih 100.000 batu leluhur kelas atas dalam 1 jam. Meskipun Tan Yun tidak kekurangan batu leluhur, dia masih menganggapnya keterlaluan. Pada saat yang sama, dia juga diam-diam mengatakan bahwa itu benar-benar tanah emas. Dengan depresi, Tan Yun dan Yu Yunsi melewati kerumunan orang banyak dan datang ke Jalan Anping, Kota Timur untuk mencari stan 9527. Ketika Tan Yun dan istrinya datang ke stan yang hanya seluas 3 kaki persegi, mereka mengerutkan kening, tetapi mereka melihat seorang pemuda botak dan bertato duduk di stan yang mereka sewa. Meskipun kaum muda hanya 8 tingkat wilayah leluhur, permusuhan yang mereka keluarkan tidak hanya dipadatkan dengan membunuh ribuan orang. Ada beberapa hal aneh di karpet di depan pemuda botak itu. Tan Yun melihat sekilas bahwa mereka semua tiruan, yaitu palsu. Tolong beri jalan. Tan Yun menatap pemuda botak itu dan mengeluarkan sebuah token yang diukir dengan Kota Timur 9527. Token ini diberikan oleh kantor pusat Leasing. Pada saat yang sama, Tan Yun juga membayar deposit 1 juta zushi terbaik. Tapi Tan Yun tidak senang karena pemuda botak itu hanya melirik dengan dingin dan mengabaikan dirinya sendiri. Aku menyuruhmu menyingkir, kata Tan Yun lagi. Aku tidak akan membiarkanmu. Apa yang bisa kulakukan? Pemuda botak itu menatap Tan Yun dengan cahaya tajam di matanya. Jangan lihat siapa aku. Kamu berani berteriak di sini dan keluar dengan cepat. Oh, berbaring di palung. Tan Yun tersenyum marah, melihat ke samping ke arah Yu Yunsi dan berkata, sesuai dengan aturan 4 kota dan kota persegi. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Yu Yunsi berkata, saya tahu apa yang ingin Anda tanyakan. Menurut aturan, orang seperti itu baik-baik saja selama mereka tidak membunuh mereka. Kamu bisa mengalahkannya dengan mudah. Suara mendesing. Pemuda botak itu tiba-tiba bangkit, menunjuk ke Tan Yun dan berkata dengan suara dingin, sampel kecil, kamu di depan siapa? Oh, berbaring di palung. Berlututlah dan segera minta maaf padaku. Pada saat ini, pemilik kios di sekitar stan 9527 buru-buru berkhotbah kepada Tan Yun, anak muda, cepat pergi. Anda tidak mampu membayar orang ini. Anak muda, jangan impulsif. Lari cepat, atau dia akan mematahkan kakimu. Dia memiliki latar belakang. Mendengarkan suara pedagang di sekitar, Tan Yun tersenyum. Jika dia memiliki latar belakang, apakah dia masih akan mendirikan kios di sini? Ya, bahkan jika dia memiliki latar belakang, saya masih memiliki latar belakang. Apa yang Anda tertawakan? Pemuda botak itu membentak, aku menghitung sampai 3 dan berlutut. 1, 2. Tanpa menunggu pemuda botak itu berbicara, Tan Yun mencibir, aku akan pergi ke ibumu dan menempati kiosku. Kenapa kamu begitu sombong? Kemarahan Tan Yun tiba-tiba meletus, ditendang, dan kekosongan runtuh. Kaki kanannya membentur lutut kanan pemuda botak itu. Kecepatannya sangat cepat sehingga pemuda botak di wilayah Zuhuang tidak bisa mengelak sama sekali. Bang! Ah! Kakiku! Dalam percikan daging dan darah, lutut pemuda botak itu terbuka, dan kakinya yang patah hancur. Pemuda botak itu terbang puluhan kaki terbalik dan menghantam tanah dengan keras. Melihat pemandangan ini,
pemilik kios di sekitar benar-benar terpana. Mereka tidak pernah berpikir bahwa pemuda berambut putih akan melakukannya segera setelah dia mengatakannya, dan dia kehilangan kaki dari pemuda botak itu. Pemuda botak menahan rasa sakit, berdiri dengan satu kaki dan memelototi Tan Yun. Kamu berani menyakitiku, kamu bajingan. Sosok Tan Yun melintas dan muncul di depan pemuda botak itu. Dia menjepit lehernya dengan tangan kanannya dan berkata dengan suara rendah, berlutut dan minta maaf padaku segera, dan kemudian berguling dengan sampahmu, jika tidak. Kata Tan Yun, jika tidak, aku berjanji kamu tidak bisa hidup untuk melihat matahari besok. Melihat mata Tan Yun, pemuda botak itu menunjukkan ketakutan yang tak ada habisnya di matanya. Saya tidak tahu mengapa, dia merasa bahwa jika dia tidak mengikuti persyaratan pihak lain, dia akan benar-benar mati dengan menyedihkan. Tan Yun perlahan mengendurkan leher pemuda botak itu dengan tangan kanannya dan mengucapkan kata demi kata, berlututlah. Sebenarnya, pemuda botak itu tidak ingin berlutut, tetapi pada saat hidup dan mati, kaki kirinya tanpa sadar berlutut, saya memiliki mata dan tidak mengenal Taisan. Mohon maafkan saya. Haha, Tan Yun tersenyum, saya menyewa sebuah stan dan menghabiskan 300.000 batu leluhur terbaik. Nah, hormati 300.000 batu leluhur terbaik saya dan masalah ini benar-benar selesai. Bajingan berambut putih, tunggu aku. Pemuda botak itu berkata dengan keras dan diam-diam, dan dengan cepat menawarkan 300.000 batu leluhur kelas atas dari cincin leluhur. Oke, kamu bisa berguling. Tan Yun berkata dengan lemah. Pemuda botak itu bangkit, mengumpulkan barang-barang yang dijualnya ke Suji. Oke, sudah selesai. Tan Yun tersenyum cerah pada Yu Yunsi dan duduk bersila di kios. Yu Yunsi tersenyum dan berdiri di belakangnya. Pada saat ini, seorang pemilik kios setengah baya datang ke Tan Yun. Adik laki-laki, kamu dalam masalah. Tan Yun memeluk tinjunya dan berkata, kakak, bagaimana menurutmu? Pria parubaya itu berbisik, kepala botaknya adalah Si Men Lai. Ayahnya Si Men Chong adalah diakon kepala rumah Grand Marshal di Dongsen. Si Men mengandalkan hubungan ayahnya dan sering mendominasi Jalan Anping di kota timur. Tidak ada yang berani memprovokasi dia. Baru saja saya ingatkan untuk tidak memprovokasi dia. Jika dia ingin menempati stan Anda, biarkan dia melakukannya. Lagi pula, habiskan uang untuk menghilangkan bencana. Tapi sekarang, berbeda. Jika Anda menyia-nyiakan kakinya, dia akan menyusahkan Anda. Berbicara tentang ini, pria parubaya itu mendesak, anak muda, bawa istrimu dan lari dari 4 kota. Yu Yunsi, yang berdiri dengan anggun di belakang Tan Yun, mendengar bahwa pihak lain menyebut dirinya istri Tan Yun. Di bawah sinar bulan yang kabur, pipinya sedikit panas, 6 pemalu dan 4 pemalu. Batuk. Tan Yun mengerutkan hidungnya. Terima kasih telah memberitahu saya. Kemudian, Tan Yun memandang Yu Yunsi dan berkata sambil tersenyum, Nyonya, apakah kita perlu takut? Tidak dibutuhkan. Yu Yunsi menatap Tan Yun. Jangan takut, suami. Keluarga ibuku juga memiliki kekuatan. Kemudian, Yu Yunsi berkata, Tan Yun, kamu berani mengambil keuntungan dari sang putri. Tan Yun terkekeh dan mendapati bahwa menggoda Yu Yunsi cukup menyenangkan. Melihat Tan Yun, Yu Yun dan si pria yang tidak peduli, pemilik warung setengah baya menggelengkan kepalanya, dengan cepat menyimpan barangnya dan pergi. Dalam waktu singkat, puluhan pemilik kios di sisi kiri dan kanan Tan Yun meletakkan barang dagangan mereka dan umumnya ingin pergi. Hei, apa yang membuatmu bingung? Yu Yunsi mengerutkan kening. Pemilik warung memandang Tan Yun, sebagian dengan simpati, sebagian dengan ejekan dan kemarahan, dan sebagian memandang Tan Yun seolah-olah mereka idiot. Tidak akan pergi dan menunggumu membawa bencana ke kolam ikan. Aku bah. Itu dia. Jika kalian berdua ingin mati, kamu akan menemukan tempat di mana tidak ada yang akan mati. Apa yang dipasang di sini? Itu membuat kami membayarnya, tetapi kami tidak berani tinggal di sini. Kalian berdua penjahat. Kalian berdua pasangan yang bodoh, apakah Simon Lai yang bisa kamu provokasi? Kakak Liu menyuruhmu melarikan diri sekarang, tetapi kamu tidak pergi, jadi kita harus pergi. Petik 2. Mendengar pidato itu, Yu Yunsi sangat marah sehingga tubuhnya yang halus sedikit bergetar,
dan sepasang wanita gemuk melambaikan riak indah di depan dadanya. Jangan marah. Tidak ada gunanya marah dengan orang-orang ini yang tidak membedakan yang benar dan yang salah. Setelah Tan Yun menghibur Yu Yunxi, dia tiba-tiba bangkit dan melirik belasan pemilik warung. Pada saat ini, tidak ada seorang pun dalam jarak 300 kaki di kedua sisi Tan Yun. Pemilik kios di setengah jalan di seberang jalan Tan Yun dan 300 kaki jauhnya di kedua sisi Tan Yun melihat ke arah Tan Yun dan berbicara dengan Tan Yun dan Yu Yunxi. Pasangan itu sudah gila, bahkan Simon Lai berani untuk bertarung. Bukan begitu. Aku mendengar tentang si Mencong, tapi dia sangat menyayangi si Menlai. Kulit mereka. Mendengar pidato itu, Yu Yunxi mencibir, sekelompok sok putus asa. Yah, jangan memperhatikan mereka. Tan Yun meregangkan pinggangnya sambil tersenyum. Mulailah membuat kios. Yah, aku tidak tahu banyak tentang mereka. Yu Yunxi cemberut, dengan banyak rasa. Tabrakan. Dengan suara emas dan besi, 3.000 pedang suci keluar dari cincin Tan Yunzu dan memenuhi seluruh bilik. Dengan lambaian tangan kanannya, Tan Yun segera membagi 3.000 pedang dewa menjadi 3 tumpukan, perlengkapan Raja Leluhur Terbaik, perlengkapan Kaisar Leluhur Terbaik, dan perlengkapan Kaisar Leluhur Terbaik. Berdengung. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, kekuatan Kaisar, Leluhur Guntur, naik ke langit dan berubah menjadi 2 baris karakter raksasa di atas stan. Penjualan perlengkapan Raja Leluhur, Kaisar Leluhur barang-barang dan barang-barang Kaisar Leluhur, baik tingkat rendah atau menengah, kelas atas dan kelas atas. Jual api kuno dengan atribut es dan api penjara api kuno, dan api kuno panggung Zuang dan panggung Sudi, apakah itu lebih rendah, menengah, atas atau terbaik, semuanya dijual 3 kali lipat dari harga pasar. 2 baris karakter raksasa yang diringkas oleh kekuatan Kaisar Leluhur Tan Yunarei sangat mempesona di malam hari. Itu segera menarik pejalan kaki di jalan utama Jalan Anping di kota timur dan jalan pintas di sekitarnya, menyebabkan sensasi. Ya Tuhan, apakah saya salah membacanya? Semua senjata ajaib yang dijual di sana diskon 60%. Iya, dan api kuno di penjara api kuno hanya dijual dengan harga 3 kali lipat. Apakah itu benar atau salah? Toko-toko lain menjual api kuno lebih dari 5 kali harga pasar. Ayo pergi dan lihat. Jika itu benar, kita akan buru-buru membelinya, kalau tidak kita akan terlambat. Dalam waktu singkat, jalan utama yang sangat lebar di depan stan Tan Yun dipenuhi orang. Pada saat yang sama, orang lain datang untuk mendengar berita itu, termasuk mereka yang berada di wilayah Raja Leluhur, wilayah Kaisar Leluhur, dan wilayah Suci Leluhur. Tidak ada keraguan bahwa senjata ajaib yang dijual oleh Tan Yun memiliki godaan besar untuk orang-orang di bawah tanah Suci Leluhur. Lagi pula, ini diskon 60%. Tidak diragukan lagi bahwa kayu bakar kuno yang dijual oleh Tan Yun memiliki godaan yang fatal bagi semua orang. Selama Anda menghabiskan 3 kali harga, Anda dapat menjual 5 kali atau bahkan lebih tinggi. Pada saat yang sama, di tengah jalan Anping, kota timur, ada aula yang luar biasa, Paviliun Dewa Wanbao. Di lantai atas Paviliun Dewa, seorang lelaki tua berambut putih yang duduk berlutut dalam kesepakatan tiba-tiba membuka matanya. Matanya yang keruh menunjukkan warna keserakahan dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah anak ini benar-benar memiliki kayu bakar kuno? Nama lelaki tua berambut putih itu adalah Wan Chen. Dia adalah penguasa Paviliun Dewa Wanbao. Dia serakah akan uang sepanjang hidupnya. Pada saat yang sama, tokonya adalah yang terbesar di Jalan Anping, Kota Timur. Bisa dibayangkan bahwa dia pasti memiliki latar belakang. Suara mendesing. Wan Chen menghilang begitu saja. Pada saat berikutnya, dia muncul di luar Paviliun Dewa Wanbao. Pada saat ini, kerumunan yang mengantri untuk membeli barang-barang Tan Yun telah diblokir di depannya. Minggir, suara Wan Chen dingin. Ketika mereka melihat Wan Chen, mereka sepertinya memikirkan sesuatu. Mereka semua tampak hormat untuk menghindari di kedua sisi dan menyerahkan saluran manusia ke stan Tan Yun. Pada waktu bersamaan, stan Tan Yun berisik. Saudaraku, apakah semua senjata ajaib di depanmu diskon 60%? Saudaraku,
Apakah kamu benar-benar memiliki kayu bakar kuno? Apakah semua senjata ajaibmu benar? Apakah apimu nyata? Tan Yun tersenyum. Meskipun suaranya ringan, itu jelas masuk ke telinga semua orang. Tolong diam dan biarkan aku mengatakan beberapa patah kata. Pada saat itu, semua orang diam, dan Wan Chen juga datang sejauh 10 kaki. Di depan stan. Tan Yun berkata, pertama-tama, saya jamin bahwa senjata ajaib dan kayu bakar yang dijual adalah asli. Kedua, saya jauh lebih dari 3.000 pedang ilahi di mimbar. Ada lebih dari 800.000 senjata ajaib, seperti perlengkapan Raja Leluhur, perlengkapan Kaisar Leluhur dan semua jenis pedang ajaib, pisau ajaib, senjata ajaib, dan sebagainya. Atribut es dan api dari tahap Zuang, tahap Zuhuang, dan tahap Zudi memiliki total lebih dari 50.000 api kuno. Alasan mengapa Tan Yun memiliki begitu banyak senjata ajaib secara alami adalah barang rampasannya. Bagaimanapun, dia membunuh puluhan ribu orang. Selain itu, ia juga menemukan cincin leluhur setelah kematian 30.000 orang dari Sekte Dewa yang berbahagia dan lebih dari 40.000 orang dari dinasti leluhur Shizu di Jurang Api Kuno. Setiap orang memiliki lebih dari satu senjata ajaib di cincin leluhurnya, jadi dia memiliki lebih dari 800.000 senjata ajaib untuk dijual. Saya tahu bahwa meskipun ada banyak senjata ajaib, masih ada banyak biksu tetapi sedikit. Oleh karena itu, saya menyarankan agar mereka yang mampu membelinya, harap mengantre untuk membelinya. Kami melakukan inspeksi di tempat dan tidak akan bertanggung jawab atas pembelian. Selain itu, kami akan membayar 100 untuk setiap palsu. Juga, saya minta maaf. Yang paling penting adalah saya hanya menginginkan batu leluhur terbaik. Jika saya tidak memiliki batu leluhur terbaik, saya tidak akan menjualnya bahkan jika Anda memberi saya 10 kali lipat harganya. Aku sudah menyelesaikan apa yang harus kukatakan. Setelah kata-kata Tan Yun, Yu Yunxi tersenyum pada Tan Yun Yingying dan segera menatap orang-orang. Pembeli dapat menyerahkan batu leluhur kepada saya dan membayar terlebih dahulu lalu mengambil barangnya. Ada juga yang merayu dan mengganggu pesanan pembelian. Mereka tidak akan menjualnya. Mencium pidato itu, Tan Yun mengacungkan jempol pada Yu Yunxi. Pembeli juga tenang. Seorang pria muda di depan tim, Zhuangjing Erzong dan pakaian biasa, melangkah maju dan hendak membayar Yu Yunxi sushi terbaik. Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar, tunggu. Mata pemuda itu berubah sedih, tetapi ketika dia melihat Wan Chen, dia segera dengan hormat berkata, saya tidak tahu apa yang dikatakan Tuan Wan. Wan Chen langsung mengabaikan bocah itu. Dia memandang Tan Yun dan berkata dengan bermartabat, anak muda, Anda menginginkan semua senjata ajaib Anda, kayu bakar kuno, dan usia tua. Silakan tentukan harganya. Nada bicara Wan Chen mengungkapkan arti bahwa potensi tidak bisa dihindari. Dia tidak berdiskusi dengan Tan Yun sama sekali. Tan Yun muak dengan pria yang tidak bisa melihat prestasinya. Alis Yu Yunxi terangkat, apakah kamu kaya dan hebat? Mengapa kami harus menjualnya kepadamu? Tadi kita semua bilang kalau mau beli, kita antri. Kalau ada yang memotong antrean, tidak akan laku. Kata-kata Yu Yunxi membuat orang yang ingin membeli senjata api dan sihir bertepuk tangan, tetapi tidak ada yang berani menunjukkannya. Gadis kecil, maksudmu kamu tidak ingin menjualnya kepada lelaki tua itu? Mata Wan Chen dingin. Betul sekali. Yu Yunxi berkata dengan tegas, aku tidak akan menjualnya kepada siapapun kecuali kamu. Haha, Wan Chen, wajahnya dingin dan menatap ke samping ke arah Tan Yun. Anak muda, apakah maksud istri Anda yang Anda maksud? Jangan marah, Tuan Wan. Tan Yun bangkit dan melengkungkan tangannya. Maknanya tidak bisa mewakili makna generasi muda. Xiao Zhang, kamu, Yu Yunxi memelototi Tan Yun. Kamu tidak bisa menjadi pria tanpa garis bawah, apalagi melanggar janjimu. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Pandangan wanita. Wan Chen mencibir dan menatap Tan Yun, buat tawaran. Tan Yun memandang Yu Yunxi yang marah, tersenyum, dan kemudian memandang Wan Chen. Tuan Wan, Anda dapat melihat bahwa begitu banyak orang mengantri untuk membeli. Jika Anda menjualnya kepada Anda akan menyinggung begitu banyak orang. Jadi aku akan menjualmu semua kayu bakar dan senjata sihir,
dan kemudian memberi kompensasi kepada yang lain. Jadi, kata Tan Yun. Begitu suara Tan Yun jatuh, Yu Yunsi tertawa terbahak-bahak. Ya, suamiku benar. Dengan harga ini, tidak cukup untuk menjadi kurang. Orang-orang yang awalnya membenci Tan Yun tidak bisa menahan tawa. Ini jelas wajah Wan Chen. Nak, kamu bercanda. Wan Chen memelototi Tan Yun. Tidak, tidak, Tuan Wan salah memahami apa yang disebut kebebasan berdagang. Saya akan meminta Anda untuk membayar. Jika Anda tidak mampu membelinya, itu tidak ada hubungannya dengan generasi muda. Kata Tan Yun. Anak muda, siapa namamu? Wan Chen tiba-tiba bertanya. Xiao Zhang. Tan Yun memeluk tinjunya dan berkata, angin musim gugur suram, dan bab ini kacau. Xiao Zhang, aku penguasa paviliun Dewa Wanbao. Tan Yun tersenyum dan berkata, aku penasaran. Apakah aku mengenalmu? Mengapa aku harus memberimu wajah? Kalau mau beli, ambil uangnya. Kalau tidak beli, menyingkir. Jangan tunda urusan saya, iya. Kata-kata Tan Yun benar-benar menyulut kemarahan di hati Wan Chen. Wajahnya merah dan telinganya merah, nak, tidak ada yang berani mempermalukan orang tua itu selama bertahun-tahun. Sampai jumpa. Tanpa menunggu kata-kata Wan Chen, gerakan Yu Yunsi menghangatkan hati Tan Yun. Tapi Yu Yunsi melangkah maju, berdiri di depan Tan Yun dan berkata dengan dingin, Wan Chen, apa yang ingin kamu lakukan? Terus terang, kamu adalah anjing pangeran ke-6. Ada apa? Kami melakukan bisnis secara normal. Apakah Anda mencoba membunuh kami? Atau apakah Anda berpura-pura cukup kuat untuk mengabaikan aturan 4 kota? Begitu banyak orang yang menonton. Kamu memiliki kemampuan untuk menggerakkan kami. Setelah kata-kata Yu Yunsi, dia berkhotbah kepada Tan Yun, pangeran ke-6 kejam dan kejam. Saya telah berselisih dengannya. Saya benci ketika saya melihat 10.000 debu ini. Tan Yun berkata, aku mengerti. Sebaliknya, wajah Wan Chen memerah karena marah saat ini. Dia menatap Yu Yunsi dan menahan dorongannya untuk menamparkan Yu Yunsi sampai mati. Malu. Rasa malu tak berujung mengamuk di saraf Wan Chen. Dia sangat marah sehingga paru-parunya akan meledak. Tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya secara terbuka. Wan Chen menarik napas dalam-dalam, melirik Tan Yun dan Yu Yunsi, dan tersenyum marah, bagus, bagus. Kemudian, Wan Chen berbalik dan pergi tanpa melihat ke belakang. Wan Chen kembali ke paviliun Dewa Wanbao sepanjang jalan. Setelah memasuki paviliun tingkat atas, dia menghancurkan gelas anggur di atas meja dan meraung, ayo. Tuan, ada apa denganmu? Seorang pria parubaya dengan kumis bergegas ke kesepakatan. Orang ini adalah pelayan Wanbao Senge, Tong Wu. Wan Chen sangat marah dan berkata, Anda mengirim seseorang untuk membunuh semut Mol Xiao Zhang dan istrinya ke Lao Zhao. Tuan dan Nyonya Xiao Zhang. Bingung Tong Wu. Pasangan yang sekarang mendirikan kios untuk menjual kayu bakar dan senjata ajaib. Mata Wan Chen jahat. Xiao Zhang hanyalah kesempurnaan besar dari alam leluhur, dan istrinya adalah bobot ke-7 dari alam leluhur. Oke, bawahan mengerti. Tong Wu dengan hormat berkata. Ingat, lakukan dengan bersih. Bagaimanapun, kita adalah 6 pangeran. Kami tidak dapat ditangkap dan mempengaruhi 6 pangeran. Wan Chen memerintahkan, setelah membunuh keduanya, ingatlah untuk membawa kembali semua barang-barang mereka. Tuan, jangan khawatir, bawahan Anda harus melakukannya. Tuhan tidak mengetahuinya. Tong Wu tersenyum muram dan keluar dari kesepakatan. Wajah Wan Chen sangat pucat. Saya seorang pangeran ke-6. Saya dipermalukan oleh 2 semut mol yang mendirikan kios. Saya juga marah. Pada saat yang sama, Jalan Anping, Dongzhen. Di 300 Xianli Timur Jalan Anping di Dongzhen, ada sebuah rumah megah, rumah marsekal di Dongzhen. Di bawah sinar bulan yang kabur, seorang pelayan bergegas melewati paviliun dan langsung pergi ke aula diaken umum yang besar. Di aula kepala diakon, Simen, diakon kepala, duduk di kursi kekaisaran dengan bermartabat, dan memanggil 8 diaken rumah Grand Marshal di Dongzhen untuk mengumumkan perintah apa. Simen Chong berusia sekitar 60 tahun. Dia memiliki kekuatan 3 kali lipat di alam leluhur,
dan kedelapan diaken di depannya berada di alam leluhur yang agung dan sempurna. Dari fakta bahwa dia memiliki kultivasi terendah, tetapi dapat duduk sebagai kepala diaken, kita dapat melihat bahwa dia sangat dicintai oleh pengurus rumah tangga yang lama. Memang, pengurus rumah tangga tua di rumah Grand Marshal di Dongzhen adalah ayah baptis Si Mencong. Selain itu, pengurus rumah tangga tua itu awalnya bermarga Wang dan bernama Li. Kemudian, ia memasuki silsilah dan diberi nama keluarga Qi oleh Grand Marshal Dongzhen dan berganti nama menjadi Qili. Dong dong dong. Kepala diaken, keadaannya buruk. Dengan ketukan tiba-tiba di pintu, suara kecemasan terdengar di luar aula kepala diaken. Masuk. Simon mengerutkan kening, jelas terganggu dan tidak senang. Aku akan menurutimu, kata pelayan itu. Setelah menerima pesanan, dia mendorong pintu dan bergegas ke aula. Apa masalahnya? Tanya Si Moncong. Beritahu kepala diaken bahwa Tuan Muda Simen dipukuli. Pelayan itu berkata, Tuan Muda Simen membiarkanmu pergi. Siapa yang menyakitinya? Wajah Si Moncong menjadi gelap. Aku tidak tahu. Si Moncong mengambil napas dalam-dalam, terbang keluar dari aula diakon umum dan terbang ke paviliun tempat tinggal putranya, diikuti oleh 8 diaken lainnya. Hanya beberapa menit kemudian, Si Moncong datang keluar paviliun putranya. Dia dengan cepat memasuki kamar di lantai 2 dan menatap Simon Lai yang berbaring di sofanya. Dia merasa pusing. Tapi dia menemukan kaki kanan anaknya hilang. Ayah, kamu harus membalaskan dendamku. Seru Simon Lai. Lair, ayahku akan membalaskan dendammu. Si Moncong berkata dengan kesakitan dan cemas, Lair, di mana kakimu? Ayah, kaki anak itu hancur dan kaki yang patah itu hancur. Terisak-isak, Simon Lai menangis kesakitan. Sialan, siapa yang melakukannya? Si Moncong sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa kaki putranya baru saja patah dan menghancurkan semua kaki yang patah, yang berarti putranya harus menyambung kembali kaki orang lain. Wosh, wosh. Pada saat ini, 8 diaken menjarah ke dalam ruangan dan berkata dengan marah, Tuan Simon, siapa yang menyakitimu? Kami akan membalaskan dendammu. Ya, Tuan Simon. Simon Lai berkata, Ayah, Paman, saya terluka oleh seorang pemuda berambut putih yang mendirikan warung. Di mana dia? Si Moncong menggertakkan giginya, mengambil pil dan memberikannya kepada Simon Lai. Ayah, dia ada di Jalan Anping di kota timur, kata Simon Lai. Iya, nak, istirahatlah dan selesaikan dengannya sebagai seorang ayah. Si Mencong berkata dengan wajah garang, bajingan sialan, berani menyakiti anakku di rumah Grand Marshal di Easttown. Ayah, anak itu akan pergi bersamamu, dan anak itu akan menebasnya dengan tangannya sendiri. Kata Simon Lai. Oke. Kemudian si Mencong meminta seseorang untuk membawa Simon Lai dan meninggalkan mansion dengan marah bersama 8 diaken. Pada saat ini, seorang pria muda berbaju putih berpakaian seperti seorang sarjana, melihat diaken yang meninggalkan mansion, mengerutkan kening, memanggil seorang pelayan dan bertanya, apa yang terjadi? Beritahu Tuan Muda kedua bahwa putra kepala diaken dipukuli, dan kepala diakon pergi mencari yang terluka. Kata pelayan itu dengan jujur. Tuan Muda kedua di mulutnya adalah Qi Cheng. Ayahnya adalah Grand Marshal Qi Long dan Grand Marshal Dongzhen. Qi Kong, kakak laki-laki tertuanya, adalah pria tercantik di dinasti leluhur Sisu. Dia memiliki bakat yang hebat dan selalu mendambakan kecantikan Yu Yunxi. Qi Kong ingin menikahi 7 putri suatu hari dan menjadi menantu Kaisar Sisu, untuk mengkonsolidasikan posisi Grand Marshal. Haha, Qi Cheng berkata sambil tersenyum, Simon Lai bukan orang baik. Dia pantas dipukul. Setelah itu, Qi Cheng menyenandungkan lagu dan pergi. Pelayan itu melihat ke belakang Qi Cheng dan berkata secara rahasia, Tuan Muda kedua benar-benar benar. Bagaimanapun, tergantung pada tuannya untuk mengalahkan anjingnya. Simon Lai dipukuli, dan Anda tidak peduli sebagai Tuan Muda kedua. Jika Tuan Muda tahu tentang ini, dia akan beralih ke Simen. Sesaat kemudian, Jalan Anping, Kota Timur. Tan Yun, Yu Yun dan Si sangat senang karena mereka telah menjual semua senjata ajaib dan kayu bakar kuno. Kebahagiaan mereka berbeda. Tan Yun senang karena setelah menjual barang, dia mendapat 320 miliar batu leluhur kelas atas.
Dengan batu leluhur di tubuhnya dan batu leluhur di jarahan, ada total 330 miliar batu leluhur kelas atas. Dia sangat bersemangat untuk berpikir bahwa dengan begitu banyak batu leluhur kelas atas, dia bisa berlatih di susunan ruang waktu bintang di kuil Tianmen di masa depan. Yu Yunxi senang karena dia belum pernah merasakan kesenangan menjual barang dan menghitung uang dengan lembut. Jika Anda ingin membuka arai ruang waktu di domain bintang, Anda perlu mengkonsumsi 30 juta batu leluhur kelas atas sehari. Dengan cara ini, masih ada beberapa batu leluhur kelas atas di tangan saya. Jika saya punya kesempatan untuk mendapatkannya lagi di masa depan. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun melihat kerumunan di depannya dan berkata dengan kepalan tangan, "Maaf, semuanya, saya sudah menjual barangnya. Jika ada lebih banyak barang di masa depan, saya akan menjualnya kepada Anda." Kemudian, Tan Yun melihat ke belakang dan dengan penuh semangat menatap Yu Yunxi dan berkata, "Yunxi, ayo pergi dan kembalikan depositnya lalu kembali ke istana. Aku tidak sabar untuk bertemu keluargaku." "Oke." Yu Yun dan Si Yingying berkata sambil tersenyum, "Aku akan membawamu kembali ke istana kekaisaran dan kemudian pergi ke menara hantu." Tan Yun tersenyum cerah, dengan perasaan yang melonjak. Pada saat dia dan Yu Yunxi baru saja berbalik, ada suara menderu di belakangnya, "Kalian berdua berhenti." Segera, niat membunuh Jiugu menyelimuti Tan Yun. Tan Yun menoleh ke belakang, tetapi melihat sekelompok orang datang ke arahnya. Secara alami, Si Men Chong adalah pemimpinnya, dan 8 orang parubaya di belakangnya adalah diaken kediaman Grand Marshal di Dongzhen. Di belakang 8 diaken, 8 pengawal membawa sedan, di mana Si Men Lai, yang kehilangan kaki kanannya, terbaring. "Tan Yun, jangan takut." Yu Yunxi berkata, "Jika mereka berani menggertakmu, kamu akan membunuh mereka." Mendengar kata-kata Yu Yunxi, Tan Yun tentu saja tidak khawatir di rumah. "Aku tidak tahu siapa kamu, mengapa kamu memanggil kami?" Tan Yun membuang senyumnya dan menatap Si Men Chong tidak jauh di depannya. "Jangan berpura-pura bodoh." Si Men Chong memelototi Tan Yun dan bertanya, "Laer." 8 membawa Si Men Lai di kursi sedan besar, menahan rasa sakit karena patah kaki, terbang dari kursi sedan besar, berdiri di depan Tan Yun dengan satu kaki, memelototi Tan Yun, "Ayah, dia anak yang patah." Melihat adegan ini, para penonton memandang Tan Yun dengan tatapan berbeda. Beberapa tampak simpatik dan sombong. Mendengar pidato itu, Si Men Chong memelototi Tan Yun dan meraung, "Saya pikir Anda bajingan telah memakan hati beruang dan keberanian macan tutul. Beraninya Anda menyakiti anak saya." Berdengung. Tiba-tiba, Si Men Chong Shi melepaskan napas 3 kali lipat dari alam leluhur. Nafas yang mengerikan membuat kekosongan muncul retakan yang mengejutkan, diselimuti Tan Yun dan mencoba memenjarakan Tan Yun. Kemudian Si Men Chong mencibir, "Laer, ayahku telah memenjarakannya. Dia telah menyia-nyiakan kakimu. Sekarang kamu biarkan dia menggandakan pengembaliannya dan menyia-nyiakan kakinya. Membuang kakiku." Tan Yun tersenyum di dalam hatinya, tetapi wajahnya terpenjara dan tidak bisa bergerak. Yu Yunxi memandang Tan Yun, yang tidak bergerak, dan buru-buru mendengar, "Tan Yun, tidakkah kamu benar-benar di penjara?" Tan Yun berkata, "Bagaimana saya bisa? Hanya karena mereka ingin berurusan dengan saya, itu hanya mimpi." Ketika Tan Yun dan kedua orangnya berbicara, Si Men Lai memutar tangan kanannya, pedang ajaib keluar dari udara tipis, menyapu langit rendah dengan jari kakinya, dan berdiri di depan Tan Yun secara mandiri. Raut wajah Si Men Lai berubah. Tangan kirinya menyentuh kepala botak seperti lampu yang terang. Tangan kanannya menunjuk ke Tan Yun dengan pedang dan berkata dengan senyum muram, "Dasar bodoh, tunggu aku. Aku akan menghancurkan kedua kakimu dulu, lalu mengirim seseorang untuk membunuhmu malam ini. Jika kamu bisa hidup untuk melihat matahari besok, aku Si Men Lai akan mengambil nama belakangmu." Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata, "Bodoh, aku ingin menyelamatkan hidupmu hari ini. Aku tidak mengira kamu hanya ingin membunuhku. Itu benar. Masuk akal bagiku untuk membunuhmu." Si Men Lai mengendus dan berkata, "Oke, aku akan menunggumu untuk membunuh." Wah! Si Men Lai mengayunkan pedangnya dan memotong kaki Tan Yun dengan raungan. Pada saat ini,
Para penonton memutuskan bahwa Tan Yun akan segera kehilangan kakinya, tetapi adegan berikutnya mengejutkan semua orang. Keluar. Tetapi dalam suara seperti guntur, Tan Yun, yang awalnya tidak bergerak, tiba-tiba berbalik ke samping seperti kilat untuk menghindari pedang Si Men Lai, mengayunkan lengan kanannya, dan telapak tangan kanannya tiba-tiba menarik wajah Si Men Lai dengan kekosongan yang runtuh. Bang! Sebelum Si Men Lai bisa bereaksi, seluruh kepalanya meledak, jiwa dan janinnya hancur, dan tubuh tanpa kepala itu jatuh di kaki Si Men Chong. Diam, diam mati. Kecuali Yu Yunxi tahu bahwa Tan Yun adalah orang yang tegas, tidak ada orang yang hadir berpikir bahwa Tan Yun akan membunuh Si Men Lai tanpa ragu-ragu. Dan dia dengan tegas membunuh Si Men Lai di depan Si Men Chong. Ledakan. Melihat tubuh putranya, kepala Si Men Chong berdengung. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak memenjarakan Tan Yun barusan. Terlebih lagi, Tan Yun berani membunuh putranya di depan wajahnya sendiri. Setelah keheningan singkat, Si Men Chong menjadi tenang. Tubuhnya gemetar dan air mata keluar. Tidak. Si Men Chong berlutut di tanah, memegangi tubuh Si Men Lai. Wosh! Wosh! Bayangan itu berkedip, dan 8 diaken dari alam leluhur mengelilingi Tan Yun dan Yu Yunxi di tengah. Salah satu diaken memelototi Tan Yun dan meraung, "Kamu sangat berani sehingga kamu berani membunuh orang di depan umum, mengabaikan aturan 4 kota dan kota. Hari ini, diakon membunuhmu." Ketika diaken hendak melakukannya, Si Men Chong berteriak, "Jangan lakukan itu, aku akan membunuhnya sendiri. Kamu awasi dia." 8 diaken berkata serempak, "Bawahan, patuh." Si Men Chong memegang tubuh Si Men Lai, melihat sekeliling pada para penonton dan mengutuk, "Keluar dari sini." Para penonton ketakutan, dan dalam sekejap mata. Yang berani marah tapi tidak berani bicara diawasi dari kejauhan. Kebanyakan orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Mereka tahu bahwa Si Men Lai telah melakukan banyak kejahatan dan seharusnya sudah dibersihkan sejak lama. Sekarang dia sudah mati, akan ada banyak kedamaian di Jalan Anping di kota timur. Pada saat yang sama, kebanyakan orang memandang Tan Yun yang dikelilingi oleh 8 diaken, dan hati mereka terpaku. Dalam pandangan mereka, Tan Yun sudah mati. "Nak, anakku." Si Men Chong memegang tubuh Si Men Lai dan menangis. Hidung dan air matanya bercampur di mulutnya. Ini semua salah menjadi ayah. Ini semua salah menjadi ayah yang tidak melindungimu dengan baik. Dikelilingi oleh Tan Yun, dia berkata dengan ringan, "Tentu saja itu salahmu. Bukannya kamu tidak melindunginya. Putramu melakukan segala macam kejahatan. Dia pantas mati. Kamu baru saja membesarkannya, tetapi kamu tidak mengajarinya bagaimana menjadi seorang pria. Ini juga merupakan bencana untuk menjaga orang yang tidak berpendidikan seperti itu. Ketika aku bertemu denganku hari ini, aku akan menyingkirkannya atas namaku." "Haha, aku sedang dalam suasana hati yang baik." Si Men Chong sangat marah sehingga dia gemetar. Dia menahan kesedihan dan kemarahan dan dengan lembut meletakkan tubuh Si Men Lai di tanah. "Nak, sebagai seorang ayah, aku akan membalaskan dendamu." Si Men bangkit dengan gemetar dan memelototi Tan Yun, "Dasar bajingan, aku ingin kamu mati hari ini." "Beraninya kau," Yu Yunxi berkata dengan dingin. Si Men berteriak marah, "Coba lihat kalau aku berani. Aku akan membunuhmu pesina dan pesina yang membunuh anakku." Begitu komentar ini keluar, Yu Yunxi benar-benar marah, "Xiao Zhang." "Oke," wajah Tan Yun muram, "aku hanya ingin. Bajingan bodoh, kembalikan nyawa anakku." Tubuh Si Men Chong bersinar dengan emas, dan mengeluarkan kekuatan leluhur emas. Dia bangkit di udara dan meraih Tan Yun dengan tangan kanannya di udara. Berdengung. Ketika kekosongan retak, cakar naga Baizang yang dipadatkan oleh kekuatan leluhur emas ditutupi oleh Tan Yun. Sungguh konyol ingin membunuh Lao Su. Dengan seringai di wajahnya, Tan Yun naik ke langit di mata orang-orang yang terkejut. Tubuhnya menabrak cakar naga dan meninju dada Si Men Chong. Dengan kecepatan tantangan lompatan katak Tan Yun, bahkan 3 kekuatan Su Shengjing pun bisa. Kecepatan Tan Yun sangat cepat sehingga Si Men Chong Gen tidak bisa bereaksi, jadi dia dipukul di bagian dada dengan pukulan. Bang! Klik! Suara tumpul pahat ditelan oleh suara patah tulang yang jelas. Dada Si Men Chong runtuh,
beberapa tulang rusuk patah, dan mulutnya menyemburkan darah. Itu seperti layang-layang yang rusak, yang jatuh dengan keras ke tanah. Wow! Setelah si moncong jatuh ke tanah, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya lagi, dan darah merah menyembur keluar dari dadanya. Tan Yungen tidak menggunakan semua kekuatannya, jika tidak si mencong akan mati tanpa seluruh tubuh. Si mencong berjuang untuk bangun, tetapi dia tidak berdaya. Matanya merah dan menatap Tan Yun. Dia meraung lemah, ikutlah denganku dan bunuh dia. Aku akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Itu diakon kepala. 8 diaken, yang penuh dengan kaisar leluhur, mengorbankan pedang ilahi, bangkit di bawah sinar bulan yang kabur, melepaskan bilah pedang, dan membunuh Tan Yun dengan kekosongan yang rusak. Pada saat ini, salah satu dari 8 pengawal rumah Grand Marshal di Dongzhen dengan cepat melewati jalan Anping di Dongzhen dan pergi menuju rumah Grand Marshal di Dongzhen. Jelas sekali mereka sedang mencari seseorang. Hongmeng Shenbu. Karena kamu ingin membunuhku, kamu semua mati. Tan Yun menggunakan langkah ilahi Hongmeng untuk menghindari pedang yang dipotong oleh diaken di udara. Tangan kanannya memutar cakarnya dan menggenggam pergelangan tangan kanan diaken. Oh, tanganku. Klik. Tan Yun mencubit dan mematahkan pergelangan tangan diaken. Setelah meraih pedang dengan tangan kanannya, dia melintas melewati diaken, dan kemudian menunjukkan langkah surgawi Hongmeng lagi, bolak-balik di antara pedang di udara. Wosh! Wosh! Pada saat ini, karena Tan Yun terlalu cepat, itu seperti 7 Tan Yun muncul di depan 7 diaken pada saat yang bersamaan. Pada saat berikutnya, 7 bayangan sisa Tan Yun dengan cepat tumpang tindih dan berubah menjadi tubuh asli Tan Yun. Adegan yang membuat takut orang-orang yang menyaksikan perang terjadi. Dalam perhatian publik, 8 diaken dari lingkaran besar kaisar leluhur menunjukkan jejak garis darah di leher mereka. Garis darah meluas dengan cepat dan darah keluar. Kemudian 8 kepala menyelinap ke leher mereka dan 8 tubuh tanpa kepala jatuh ke langit malam. Pergi. Tanpa menunggu jiwa leluhur dan janin dari 8 kepala terbang keluar, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, menarik busur dari udara kosong dengan pedang sihirnya, dan menembus 8 kepala dengan darah. Semua 8 jiwa dan janin dihancurkan. Berdengung. Segera, pedang ilahi jatuh secara vertikal dari langit, dan cahaya darah tiba-tiba muncul, menusuk kaki kanan si mencong dan masuk ke tanah. Melihat guntur Tan Yun membunuh 8 bawahannya, si mencong sangat ketakutan hingga dia melupakan rasa sakit dan nafasnya. Suara mendesing. Tan Yun melintas di kehampaan dan muncul di depan si mencong. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Mengapa kamu takut? Apakah kamu tidak akan membunuhku?" Tan Yun mengangkat kakinya dan menginjak wajah si mencong. Dia masih tampak acuh tak acuh. "Putramu salah dulu, dan suara itu membuatku tidak bisa hidup untuk melihat matahari besok. Aku tidak melanggar hukum untuk membunuhnya. Tapi sayangnya, jika kamu ingin membunuhku, kamu melanggar hukum. Yang lebih disayangkan adalah kamu tidak memiliki kemampuan untuk membunuhku, dan masuk akal bagiku untuk membunuhmu." Mata si moncong ketakutan dan suaranya lemah. Kamu berbicara omong kosong. Kamu memfitnah anakku dan mengatakan bahwa anakku berkhotbah untuk membunuhmu. Kamu tidak bisa membunuhku, atau kamu akan menyesalinya. Si mencong berteriak dengan sekuat tenaga. "Saya adalah kepala diaken dari rumah Grand Marshal di East Town. Selama Anda membiarkan saya pergi, saya bisa melupakan masa lalu. Jika kamu membunuhku, kamu dan istrimu akan mati." Mata Tan Yun menjadi semakin dingin. Ini adalah ibu kota kekaisaran dari dinasti leluhur Sisu. Jangan bilang kamu melanggar hukum. Bahkan jika kamu melanggar hukum, kamu juga melakukan kejahatan yang sama dengan rakyat jelata. Kamu pikir kamu siapa? Setelah itu, Tan Yun tiba-tiba mengangkat kakinya dan hendak membenturkan kepalanya ke si mencong. Tiba-tiba, sebuah suara tua dengan niat membunuh memotong langit malam, "Berani, nak." Ledakan. Kemudian, kekuatan nenek moyang bumi yang tebal dan berwarna coklat berlari melalui langit malam dan datang ke dada Yun dengan bau yang mengerikan. Tan Yun dikejutkan oleh kecepatannya. Ketika dia tidak bisa mengelak, Tan Yun menawarkan baju besi Zantianzu yang diberikan oleh Fang Zixi. Bang! Setelah kekuatan leluhur menghantam dada Tan Yun,
Tan Yun terlempar ke udara, terpental ke tanah, memukul beberapa kali, dan jatuh ke tanah. Uff! Tan Yun membusungkan seteguk darah. Meskipun ia dilindungi oleh baju besi, organ internalnya masih trauma. Untungnya, itu tidak masalah. Xiao Zhang, hati Yu Yunxi terbakar. Dia terbang di depan Tan Yun dan berkata dengan mata khawatir, "Ada apa denganmu?" "Tidak ada, jangan khawatir." Tan Yun batuk seteguk darah dan berdiri dengan bantuan Yu Yunxi. Dingin. Saat ini, Tan Yun terlihat dingin dan mengerikan. "Saya khawatir akan lebih atau kurang berbahaya jika saya tidak hanya memiliki baju besi Zantiansu." Suara mendesing. Pada saat ini, dua berkas cahaya jatuh dari langit dan berubah menjadi seorang lelaki tua dan seorang pemuda di depan si Mencong. Pria tua itu berusia sekitar 90 tahun dengan rambut putih. Dia tidak lain adalah Qili, pengurus rumah tangga tua di rumah Grand Marshal di Dongzhen. Dia juga ayah baptis si Mencong. Pria di samping lelaki tua itu berusia sekitar 28 tahun, mengenakan jubah perak, dengan pembawaan yang luar biasa. Terutama penampilannya, dia sangat tampan. Pemuda itu bukan siapa-siapa. Itu adalah, jangan khawatir, ayah baptis yang akan memutuskan untukmu, yang terkenal di dinasti leluhur Sisu. Qili berkata dan melirik tubuh tanpa kepala si Menlai di tanah. Terus terang, dia menghargai putranya, tetapi dia tidak menyukai cucunya dari lubuk hatinya. Namun meski begitu, bagaimanapun juga, si Menlai telah memanggil kakeknya, dan balas dendam ini harus dibalaskan. Setelah Qili menjawab si Mencong, dia membungkuk kepada Qikong dan berkata, "Tuan muda, Anda dapat menyerahkan masalah ini kepada budak tua itu. Anda tidak perlu melakukannya." Qikong mengangguk. Sepertinya dia menyimpan kata-kata seperti emas. Pada saat ini, para wanita di kerumunan memandang Qikong dan berteriak, "Wow! Saya akhirnya melihat Tuan Muda Qi. Ya, wow, sangat tampan. Jika saya bisa menikahi Tuan Qi, saya akan mati." "Yah, jangan bermimpi. Hanya 7 putri yang pantas mendapatkan pria seperti Tuan Qi." "Set, jangan bicara omong kosong. Saya mendengar bahwa ketiga putri selalu menyukai Tuan Muda Qi. Jika ketiga putri tahu Anda berkata begitu, apakah Anda masih memiliki cara untuk hidup?" Petik 2. Suara orang-orang itu melekat di telinganya. Qili membuat minuman yang dalam, yang berdering di langit. Semua orang pergi ke lelaki tua itu. Mereka yang menonton kegembiraan tidak menyalahkan lelaki tua itu atas kekejamannya. Mendengar pidato itu, orang-orang menjauh, termasuk para pembunuh paviliun Dewa Wanbao yang ingin membunuh Tan Yun. Saat ini, para pembunuh Wanbao Senge percaya bahwa Tan Yun sama sekali tidak mungkin untuk bertahan hidup. Qili melambaikan tangan kanannya dan mengatur tirai cahaya besar untuk menghalangi pandangan semua orang. "Xiao Zhang, bagus, kamu sombong." Qili menatap Tan Yun, matanya yang keruh penuh permusuhan, "Siapa yang memberimu keberanian untuk membunuh 8 diaken keluargaku, membunuh cucu-cucuku, dan secara serius melukai putra angkatku?" Bah! Tan Yun memuntahkan seteguk darah dan mencibir, "Pak Tua, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Dengarkan sendiri." Segera, Tan Yun diringkas menjadi gambar memori dengan Zuli. Kata-kata si Menlai tentang membunuh Tan Yun diperkenalkan ke Qilier. Tan Yun berkata dengan dingin, "Dengarkan dengan jelas. Cucumu yang ingin membunuhku. Apa hukumnya bagiku untuk membunuhnya? Putra angkat Anda dan 8 anjing ingin membunuh saya. Saya membunuh 8 anjing. Sekarang masuk akal untuk membunuh si Moncong. Mengapa Anda menghentikan saya?" Qili mendengar Tan Yun memarahi orang tuanya. Dia marah dan berkata, "Sialan, nak, kamu jelas memfitnah cucuku. Sekarang aku akan membunuhmu." Ketika Qi segera mulai menyerang Tan Yun, Yu Yunxi membalikkan tangan kanannya, dan sebuah token yang diukir dengan 7 putri Kaisar Yu, tiba-tiba muncul di jari gioknya yang ramping. "Beraninya kau berlutut untuk sang putri." Begitu suara itu jatuh, Yu Yunxi memecahkan teknik mengubah penampilan dan mengembalikan penampilan hal-hal yang indah. Tapi sekarang dia terlihat sangat dingin. "7 putri." Qili menatap Yu Yunxi. Tubuh tuanya gemetar ketakutan, dan dahinya dipenuhi butiran keringat. Celepuk.
Kili berlutut di depan Yu Yunsi dengan tatapan ketakutan dan menundukkan kepalanya. Penjahat itu bersujud kepada 7 putri. Saya tidak tahu Anda adalah 7 putri. Saya telah menyinggung Anda. Mohon maafkan saya. Yunsi, bagaimana kabarmu? Qikong memandang Yu Yunsi dan mengungkapkan kekagumannya. Kenapa? Tidak bisakah itu aku? Yu Yunsi berkata dengan dingin, jika sang putri tidak menunjukkan wajah aslinya, apakah Anda akan membiarkan pengurus rumah yang lama membunuh saya dan pengawal pribadi saya? Yunsi, apakah kamu tidak tahu orang macam apa aku ini? Bagaimana aku bisa membiarkan bawahanku melakukan itu? Qikong berkata, berbalik untuk memelototi Kili dan memarahi, lihat anak angkatmu. Kamu berani membunuh 7 putri. Apa yang kamu lakukan? Setelah teguran itu, Qikong berkata, jangan biarkan Simen memuja perbuatan baikku dan membunuhku. Tuan muda, ini. Ketika Kili berbicara, Yu Yunsi menunjuk Simen Chong dan berkata dengan dingin, pria ini baru saja mengatakan bahwa Putri Ben dan Xiao Zhang adalah pesina dan pesina. Tanpa menunggu kata-kata Yu Yun, Qikong tiba-tiba melirik Simen Chong, bajingan, apakah kamu ingin membunuh rumah Grand Marshal di Dongzhen? Bas. Qikong tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, dan Peng Zuli menelan Simen Chong. Jiwa, janin, dan tulangnya semuanya hancur.